Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Lasmita dengan NIM 2309116073 dari kelas B. Jadi video kali ini dibuat guna menyelesaikan tugas post-test praktikum mata kuliah data mining. Jadi kali ini saya mengambil tema yaitu analisis faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental mahasiswa di Indonesia berdasarkan dataset yang saya ambil di Kaggle. Jadi pada analisis kali ini yaitu menggunakan 6 tahap KRIS DM. Yang pertama itu business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga data preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluation, dan yang terakhir itu tahap development. Oke, yang pertama itu business understanding. Business objektif yaitu bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental mahasiswa dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hasil analisis dapat digunakan oleh institusi pendidikan untuk menyediakan dukungan yang lebih baik bagi mahasiswa. Kemudian itu access situation. Jadi mahasiswa menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan akademik, masalah keuangan, dan kurangnya dukungan sosial. Hal ini dapat berdampak pada tingkat stres dan kesehatan mental mereka yang pada akhirnya memengaruhi performa akademik dan kualitas hidup mereka. Nah, yang ketiga itu data mining goals. Analisis data bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang berkaitan dengan kesehatan mental mahasiswa. Faktor-faktor seperti akademik, dukungan sosial, dan kebiasaan tidur akan dianalisis untuk memahami pengaruhnya terhadap kondisi mental mahasiswa. Model prediktif juga dikembangkan untuk mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko mengalami masalah kesehatan mental. Nah, yang terakhir itu project plan. Jadi rencana proyek mencakup pengumpulan data, pre-processing, analisis eksplorasi, dan mengembangkan model prediktif. Hasil proyek ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa untuk mencegah masalah kesejahteraan mahasiswa dan mencegah masalah kesehatan mental sejak dini. Nah, ini berikut adalah link collab-nya dan juga dashboard-nya. Nah, yang kedua itu tahap understanding. Jadi pada data yang saya ambil berisi deskripsi data yang dimana terdapat beberapa data yang input datanya seperti ini, record datanya. Nah, yang kedua itu statistika deskriptif. Jadi pada data saya itu yang hanya numerik itu di bagian umur. Nah, kemudian informasi lanjut itu seperti informasi tentang nama-nama kolomnya. Oke, selanjutnya itu bagian exploratory data analysis. Nah, jadi di sini bagian eksplorasi distribusi usia mahasiswa. Jadi pada rekor data yang saya ambil itu lebih banyak itu sekitar seumuran 18 tahunan dan juga 24 tahunan. Nah, kemudian itu eksplorasi komposisi gender responden. Jadi kebanyakan rekor data itu berisi perempuan. Kemudian hubungan usia dengan depresi. Jadi kebanyakan rekor datanya itu yang berisi tidak depresi. Kemudian perbandingan ini nilai IPK dengan status depresi. Nah, bisa terlihat itu kebanyakan yang memiliki nilai IPK tinggi juga itu tidak memiliki status depresi. Oke, selanjutnya itu verify data quality. Jadi yang pertama ini ada missing value, yang mana missing value ini adalah data kosong atau tidak terisi pada kolom. Nah, di sini missing value-nya terdapat pada kolom umur. Kemudian duplicate value. Nah, di duplicate value pada data saya itu tidak terdapat duplikat ataupun itu bisa disebut data yang muncul lebih dari satu kali. Kemudian itu inconsistency value atau noise.
Jadi data yang tidak konsisten dalam pengisian. Nah, di sini contohnya itu kayak female dan male. Itu kan pasti kayak beda-beda gitu nah inputannya. Selanjutnya untuk outliers. Nah, jadi pada data saya itu sebelumnya itu terdapat outlier. Nah, itu mungkin saya lupa SS gitu kan. Nah, jadi setelah mendapat nilai outliers itu, jadi tahap selanjutnya itu diimputasi guna untuk menghilangkan outlier tersebut. Jadi outlier ini adalah data yang nilainya jauh berbeda tuh dari data lain. Jadi diimputasi untuk agar data yang ini bisa menyesuaikan dengan data yang lain. Kemudian itu handling inconsistency atau noise data. Jadi noise data adalah kayak gangguan dalam data yang kayak berusaha informasi acak atau kesalahannya. Nah, di sini seperti contoh yang di data saya itu kesalahannya kayak seperti female, male. Terus juga di bagian years main course-nya itu. Kemudian itu bagian feature engineering, yaitu kayak misalnya membuat sebuah fitur lah agar data lebih informatif. Misalnya kan kayak depresi, insentif, dan panic attack itu kan mungkin bisa dibilang kayak mau hampir mirip. Jadi dibuatlah fitur yang kayak seperti total symptoms-nya itu. Kemudian data reduction itu mengurangi kayak data tanpa kehilangan informasi penting. Nah, kayak misalnya ini kayak menghapus kolom timestamp karena itu tidak sesuai lah dengan kolom-kolom yang lain. Terus juga datanya itu yang kayak betul-betul tidak bisa lah. Jadi karena untuk mengurangi dalam kemudahan dalam proses analisis ini, jadi mending dihapus saja. Nah, ini untuk pengecekan lah hasil input setelah menambah fitur dan juga menghapus kolom. Kemudian ini bagian mapping. Jadi mapping itu kan mengubah nilai data ke bentuk lain. Misalnya itu kan di datanya ini sebelumnya terdapat kayak yang yes, no. Jadi di mapping ini mengubahlah menjadi data teks itu menjadi numerik. Nah, jadi misalnya kayak no itu dianggapnya itu sebagai 0, kemudian yes itu 1. Terus sama juga dengan female ataupun male. Jadi di female itu dianggapnya 1, terus male itu 2. Nah, di sini kan di mapping. Kemudian encoding itu untuk mengubah di bagian what is your course-nya menjadi numerik juga. Jadi setelah di mapping dan juga encoding nih, inilah hasil dari mapping dan encodingnya. Jadi datanya sudah menjadi numerik semua. Nah, jadi setelah melakukan data preparation itu kembali ke tahap selanjutnya ke tahap modeling. Jadi di sini karena data saya itu bisa maksudnya ke model klasifikasi. Jadi di mana model klasifikasi ini menggunakan 3 algoritma. Jadi yang pertama itu KNN. Jadi algoritma klasifikasi yang bekerja atas tetangganya. Kemudian algoritma kedua itu naive Bayes, yaitu algoritma yang menggunakan prinsip probabilitas dan mengasumsikan bahwa setiap fitur tidak saling bergantung. Versi Gaussian-nya digunakan ketika data bersifat numerik atau bersifat kontinu. Ya, seperti itu. Nah, terakhir itu algoritma decision tree. Jadi algoritma yang menyusun data dalam bentuk pohon dengan setiap cabang mewakili kondisi dari fitur dan setiap daun mewakili hasil akhir atau kelas. Oke, selanjutnya itu di build dan trainingnya. Jadi pada algoritma pertama ini terdapatlah laporan klasifikasinya. Kalau bawah mahasiswa yang depresi itu tidak, kebanyakan yang tidak depresi daripada yang depresi. Ya Allah. Kemudian itu algoritma Gauss-Naive Bayes. Itu mau hampir sama juga hasil klasifikasi dari algoritma yang pertama.
Nah, kemudian ini algoritma yang ketiga, jadi algoritma decision tree classifier. Jadi hasil klasifikasinya itu yang tidak depresi itu juga lebih tinggi sih daripada yang depresi. Kemudian ke Begins and Compare Predict. Jadi ini Begins itu mulai kayak membangun, melatih model, kemudian membandingkan hasil model-model tersebut. Jadi terdapatlah perbandingan akurasi modelnya. Kemudian itu confession matrix untuk ketiga model. Jadi confession itu adalah untuk mengevaluasi performa model klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi dari labelnya. Jadi dari perbandingan ketiga model itu yang diuji, terdapatlah hasil bahwa decision tree adalah model terbaik untuk prediksi depresi mahasiswa karena mampu mendeteksi 75 dari 93 kasus depresi OC, SURVE, dan AUC. Jadi ini kayak misalnya untuk menunjukkan kinerja modelnya lah berdasarkan trade-off antara true positive rate dan false positive rate. Nah, selanjutnya itu di development dashboard. Jadi pada dashboardnya ini saya menampilkan untuk data jenis kelamin. Nah, jadi di datanya ini kebanyakan itu kan perempuan kan daripada laki-laki. Nah, terus juga dari analisisnya itu ternyata yang mengalami dari record data yang mengalami depresi itu lebih sedikit daripada yang tidak depresi. Kemudian ini data dari sebelum di preparation, bahwa kayak misalnya jurusan-jurusan pada record datanya itu lebih banyak yang mengisi di record data itu jurusan apa aja. Kemudian data umur para respondennya, kayak misalnya umurnya berdasarkan kayak tahun studinya lah. Setelah itu ini data IPK responden yang dimana kebanyakan memiliki IPK di atas 3. Jadi isi record datanya itu mengapa dibilang banyak yang tidak depresi, karena kebanyakan record datanya itu ternyata memiliki IPK itu tinggi. Jadi bisalah dianalisis hasil prediksinya itu kebanyakan mahasiswa tidak mengalami depresi juga karena nilainya IPK-nya itu tinggi. Nah, dari datanya itu kayak misalnya yang kayak mempunyai panic attack atau yang membutuhkan spesialis psikologi dan juga kayak mengalami kecemasan itu ternyata tidak banyak daripada yang banyak mengalami gitu. Nah, jadi kayak misalnya berdasarkan dari hasil prediksinya itu banyak mahasiswa tidak mengalami depresi. Kemudian itu development untuk Fast API. Jadi Fast API-nya itu misalnya saya melakukan prediksi dengan memasukkan satu baris record data, kemudian saya prediksi hasilnya, ternyata hasilnya itu 0. Jadi mungkin bisa dicoba aja. Misalnya di sini kita kan melakukan prediksi. Nah, prediksi kemudian kita try it out. Kemudian kita mengisi record datanya. Misalnya saya menggantinya dengan isi record data yang ada di data saya, kemudian saya execute. Nah, terdapatlah hasilnya itu prediksinya itu 0. Itu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis, faktor-faktor yang mengaruhi kesehatan mental mahasiswa di Indonesia itu meliputi usia, tahun studi, prestasi akademik atau IPK, status pernikahan, dan juga gender. Mahasiswa yang lebih muda berada di tahun pertama kuliah serta memiliki IPK rendah cenderung lebih rentan mengalami gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan serangan panik. Mahasiswa perempuan dan yang belum menikah juga lebih banyak menunjukkan gejala dibandingkan laki-laki atau yang sudah menikah. Selain itu, banyak mahasiswa yang mengalami gejala namun tidak mencari bantuan profesional ataupun ke psikologi, yang menunjukkan adanya hambatan dalam akses layanan kesehatan mental. Jumlah total gejala yang dirasakan juga berbanding lurus dengan tingkat risiko gangguan mental. Jadi mungkin itu saja presentasi hasil post-test saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan, dikarenakan juga saya menganalisis faktor kesehatan mental ya. Jadi karena tugas ini kayaknya juga saya depresi deh. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.